Selamat malam. Saya mau sapa dulu teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, ya. Ini Selamat malam. banyak orang-orang hebat di sini, ya. Ada Bapak Pendeta Yosef Komala, ya, senior kita. Amin. Kemudian Pak Leodi, boksu saya nih Pak Agus Manta, Brother Tommy Sulaiman. Halo. Ya, ada Pak banyak nih, ya. Saya lihat nih Pak Leodi juga, ya. Saya kenal ini. Jadi malam hari ini sebetulnya saya agak ngemper juga nih, banyak susu nih di sini nih, ya. Jadi ini Pak Yusuf Rusli juga nih, ya. Ini ya. Selamat malam Pak Yusuf Rusli. Selamat malam, masih ingat sama saya, puji Tuhan. Ingat dong. Pak Yusuf Rusli ini janggutnya makin tambah nih, ya. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, selamat malam teman-teman semua. Ya, saya mengucap terima kasih kepada yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani teman-teman khususnya di Cideng sama Happy Youth, ya. Ya, saya bersyukur bisa hadir di teman-teman kita di sini dan ya sebelum saya menyampaikan sharing firman saya perkenalkan nama saya Denny Mandey. Saya sudah berada di Full Gospel ini sejak masih youth, ya, jadi umur 27 tahun saya udah bergabung di Full Gospel, dan itu karena Tomang Chapter juga nih, teman-teman di Tomang Chapter, ya, makanya kalau teman-teman Tomang Chapter itu punya sejarah dengan saya, ya, bagaimana saya mengenal Tuhan, ya, mulai di Tuhan saya bertumbuh, itu karena teman-teman di Tomang Chapter, ya, dan saya bersyukur malam hari ini dalam situasi saat ini di mana kita melihat ketakutan di mana-mana, banyak orang stres, ya, di mana-mana, ya, dan saya melihat juga saat ini juga teman-teman di Full Gospel ini banyak yang chapter-chapter mulai nggak tahu melakukan apa, kehilangan arah, dan banyak kehilangan semangat, dan mereka merasa bahwa situasi saat ini menjadi situasi yang mencekam, ya. Tapi ya sebetulnya hal yang luar biasa saya lihat justru dalam situasi pandemik ini, ya, kita harus banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan, ya. Kita perlu tenang, ya, bersama Tuhan, dan kita mendengarkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan buat kita melayani di Full Gospel ini, ya. Jadi memang Tuhan izinkan situasi keadaan terjadi ini supaya kita boleh semakin dekat di hadirat Tuhan, dan kita boleh mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam situasi saat ini, ya. Dan sebelum saya masuk ke dalam sharing firman saya, ya, di mana saya bersaksi sedikit, ya, karena di ciri khas Full Gospel ini adalah bagaimana pengalaman kita, ya. Jadi pada tanggal 30 Juni, ya, akhir bulan itu saya nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur, kemudian Tuhan bangunkan saya 1:30 pagi, kemudian saya berdoa, saya tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau, yang Tuhan mau lakukan, apa yang saya mau lakukan Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan saya, ya, saya melihat ada orang-orang sakit, ya, ternyata orang-orang yang sakit COVID, yaitu untuk didoakan. Kemudian saya tahu ini suara Tuhan, ya. Kemudian ternyata teman saya, yaitu Pak Sastra Wijaya, punya hal yang sama, malam itu nggak bisa tidur, kemudian dia telepon saya besok paginya, dia akan berkata, dia kok mendapatkan suara Tuhan untuk kita mengadakan doa, ya. Dan apa yang saya lakukan, ya, saya berkomitmen mulai tanggal 1 Juli, ya, sampai saat ini kita setiap jam 5 sore itu mengadakan doa untuk orang-orang yang sakit COVID-19. Puji Tuhan, ya, dalam jam 5 sampai jam 6, kadang-kadang sampai 6:30 itu banyak orang-orang yang mengalami ketakutan, mana yang stres, ya. Itu dijamah oleh Tuhan, ya, dan mereka mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, di mana mereka bertemu dengan Tuhan, dan mereka juga mengalami kesembuhan. Nah, inilah yang harus kita dengar dalam situasi saat ini adalah tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, dan disitulah Tuhan akan memberikan suatu pernyataan atau maksud-maksud Tuhan akan sampaikan kepada anak-anak Tuhan yang tinggal tenang, ya, tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan mau kita saat ini juga sebagai FG Men, supaya kita banyak tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, karena itulah
di mana kita boleh mendengarkan suara Tuhan dan kekuatan kita kita dapatkan bersama Tuhan, ya. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapatkan kekuatan baru, ya. Banyak saat ini kita lihat para pengusaha, bisnismen terkena dampak. Ya, saya juga, ya. Hampir 2 tahun saya nggak bisa melakukan usaha seperti biasa, ya. Dan yang lakukan kita adalah situasi online. Itu sangat pengaruh sekali tentang dampaknya terhadap penghasilan, ya. Tetapi justru dari saat ini saya sangat menikmati, ya. Saya menikmati bagaimana saya dekat dengan Tuhan. Saya boleh banyak mencari wajah Tuhan. Setiap pagi saya bangun itu jam 2, saya mencari hadirat Tuhan, saya berdoa, ya. Kemudian Tuhan memberikan saya pengarahan-pengarahan apa yang saya mesti lakukan di dalam situasi saat ini, ya. Justru saat ini adalah saya katakan teman-teman bahwa inilah saat kita menuai penuaian jiwa-jiwa, karena ini kesempatan kita menjangkau, ya. Kalau kita bisa bertemu secara online, inilah salah satu sarana kita untuk menjangkau jiwa-jiwa, ya. Dan inilah yang sebetulnya yang harus kita responi dalam situasi saat ini, ya teman-teman, khususnya chapter, ya, bagaimana khususnya para anak muda, ya, ini adalah satu kegerakan yang luar biasa di mana, ya, lewat khususnya anak-anak muda kita bisa menggunakan sosial media, ya, sosial media untuk menjangkau jiwa-jiwa, ya. Bahkan saya saksikan di DKI 1, ya, saya dorong teman-teman, khususnya teman-teman yang muda, itu bagaimana mereka menjangkau jiwa di dalam situasi saat ini, pandemik ini, ya. Dan puji Tuhan, ya, di khususnya di regional kita, di regional Jakarta 14 itu banyak anak-anak mudanya, kita bisa menjaring jiwa-jiwa baru, bahkan terjadi multiplikasi chapter, ya, karena orang-orang baru, ya. Inilah kesempatan kita sebagai member Full Gospel, ini adalah bagaimana kita mendengar atau kita merespon apa yang Tuhan mau dalam situasi saat ini, ya. Nah, ini tinggal tenang, karena banyak situasi saat ini, hari-hari ini kita mungkin tidak mengerti apa yang sedang terjadi, ya, dan banyak yang di depan itu ketidakpastian, ya. Saya akan sharing bahan saya, ya. Oke, bisa dibaca, ya, bisa lihat, ya, ya. Be still, tinggal tenang, ya, tinggal tenang, ya. Ini sangat penting sekali dalam situasi saat ini adalah tinggal tenang, ya. Hari-hari ini mungkin kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi, banyak ketidakpastian di depan kita, ya. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan Yesus yang kita sembah tidak pernah berubah dan tidak pernah akan meninggalkan kita, ya. Saya garis bawahi, ya. Tuhan Yesus yang kita sembah tidak pernah berubah dan tidak pernah akan meninggalkan kita, ya. Kehidupan kita ini kadang-kadang seperti berada di tempat, ya. Kita terkurung di rumah, ya, nggak bisa kemana-mana, ya. Saya udah hampir 2 bulan juga nggak keluar rumah, lebih banyak tinggal di rumah, ya. Sehingga kita tidak tahu apa yang kita harus kerjakan, ya. Kehidupan ini menjadi seolah-olah kita berlari di tempat, ya. Terus bekerja keras, berusaha melakukan yang terbaik. Tapi apa yang terjadi hari-hari ini dengan situasi pandemik ini, kita kehilangan kendali. Dan banyak semua rencana planning kita itu berubah semua, ya. Planning kita mau buka usaha, mau ekspansi, itu berubah semua, ya. Sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada kita untuk keluar dari apapun yang biasa kita lakukan, ya. Jadi mungkin kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang kita lakukan, ya. Tapi Tuhan mau kita masuk ke satu titik rest, istirahat, kembali kepada esensi yang utama, yaitu Tuhan itu sendiri, ya. Itu Tuhan mau adalah situasi saat ini sebenarnya Tuhan izinkan kita kembali kepada Tuhan itu sendiri. Dulu tahun kebelakang kita lebih banyak membuat program, buat rencana, hal-hal yang besar, ya. Tetapi kita satu hal kita mulai jauh dari Tuhan, kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Nah, Tuhan mau kita masuk rest, istirahat, kembali pada esensi utama yaitu Tuhan itu sendiri, ya. Nah, kita terbiasa hidup dalam keramaian atau kesibukan setiap hari. Nah, di Full Gospel juga biasa kita meeting, ya, di chapter breakfast, lunch, dinner, kita kumpul, senang sekali bisa ketemu teman-teman, ya, bisa bernyanyi, ya, bisa makan bersama. Tapi hari-hari ini kita lihat, ya, Tuhan ingin kita keluar dari agenda, dari segala rencana yang membuat kita merasa penuh adrenalin, ya. Hari-hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita karena kita sudah terlalu jauh dari esensi utama yaitu
untuk supaya kita kembali kepada Tuhan dan dekat kepada Tuhan. Ya, dalam firman Tuhan dalam Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Mazmur 46 ayat 11. Ya, he say, be still and know that I am God. I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth. Ya, dalam new version, ya. Step out of the traffic. Stop out of the traffic. Take a long, loving look at me, your high God, about politics, about everything. Inilah yang Tuhan maksudkan, pesan Tuhan kepada kita, ya. Supaya kita kembali kepada esensi utama, yaitu dekat dengan Tuhan. Ya. Banyak orang ketika mendengar kata be still, tinggal tenang, mungkin berpikir, itu sudah sering kita dengar, itu membosankan, tidak menarik, kelihatan lemah, ya. Tetapi itulah yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tuhan mau kita keluar dari keramaian dan kesibukan supaya kita bisa peka kepadanya, dan Dia juga meminta kita untuk tinggal tenang dan ketahuilah bahwa Tuhan itu berdaulat. Ya, hari-hari ini Tuhan mau kita tinggal tenang, ya, dalam hadirat Tuhan. Banyak tanya kepada Tuhan apa yang Tuhan mau, apa yang kita mau kerjakan, ya. Dan justru kesempatan saat-saat ini, ya, kita banyak diberikan waktu Tuhan untuk berdoa, ya, melayani teman-teman kita, ya, yang mungkin sudah jauh, ya. Setiap hari saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya nama-nama yang saya bisa hubungi, ya. Dan kemudian Tuhan memberikan hikmat, ya, dan saya biasanya setiap hari paling tidak saya ada 10 orang saya kontak, saya telepon, saya doakan, ya. Dan puji Tuhan, ternyata mereka banyak masalah, ya. Mereka banyak yang mungkin sakit, mungkin juga lagi stres, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, disitulah kesempatan kita untuk melayani mereka, mendoakan mereka, ya. Murid-murid Yesus pernah mengikuti Yesus, bahkan melihat yang Dia lakukan, yaitu mujizat demi mujizat. Kita lihat murid-murid Yesus banyak melihat mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan selama Tuhan Yesus melayani. Mereka juga mendapatkan pengajaran secara langsung dari Yesus. Dalam Markus 4:35-41, kita membaca tentang Yesus menyeberang Danau Galilea. Ini memberikan kesempatan untuk murid-murid Yesus membuktikan apakah mereka tahu dan iman mereka, ya. Waktu Tuhan Yesus menyeberang Danau Galilea, Ia tidak memberikan penjelasan mengapa Ia harus menyeberangi pada malam hari. Sedangkan biasanya itu dilakukan pada pagi hari dengan keadaan sangat aman dan kondusif. Saya percaya Yesus ingin mengajarkan sesuatu kepada muridnya, ya. Pada waktu Yesus di malam Markus, Tuhan bilang kita seberang malam hari ini, menyeberang ke Danau Galilea. Biasanya Tuhan melakukan itu pagi hari, dan Tuhan Yesus tidak menjelaskan apa maksud tujuannya, ya. Dan kita tahu bahwa ceritanya sebutnya Tuhan sedang mengajar kepada murid-muridnya, ya. Pada waktu terjadi kita lihat mereka di dalam situasi waktu itu, ya, mereka mengalami apa yang disebut badai, ya. Badai, sehingga di situ kita melihat mereka mengalami ketakutan, ya, dalam Markus 4:35-41. Saya nggak baca itu, jadi ada ceritanya, kita baca sendiri, ya. Yesus tertidur di buritan. Kemudian murid-muridnya membangunkan Dia, berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi tedus kembali, ya. Dan lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa kegerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, kita lihat situasi yang dihadapi oleh para murid-muridnya adalah pada waktu itu ketakutan, ya. Dan mereka berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau tidak peduli kepada kami, ya. Kami akan binasa." Tapi apa yang Tuhan katakan? "Diam dan tenanglah." Lalu angin itu tenang, ya. Kita lihat situasi yang saat ini juga sama. Saat ini kita mungkin mengalami badai, ya, baik itu badai pekerjaan, badai mungkin sakit penyakit dan sebagainya. Kita berkata, "Tuhan, kapan ini semua berlalu, Tuhan? Kapan, Tuhan?" Tuhan tidak memperdulikan doa-doa kita, tapi Tuhan berkata, kita suruh berdiam dan tenanglah. Inilah satu-satunya yang sebetulnya harus kita lakukan. Kita berdiam dan tenanglah, ya. Rest. Ya. Ada kuasa dari tinggal tenang.
tetapi bukan semata-mata tinggal tenang dengan kekuatan kita sendiri, melainkan tinggal tenang di dalam Tuhan. Jadi ada 3 observasi ya yang saya amati dalam bacaan tersebut. Be still is about trusting to Jesus, ya. Tinggal tenang berbicara tentang bersandar pada Yesus, bersandar pada Yesus, bersandar pada Yesus, ya. Kita lihat, lalu mengamuklah tautan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 37, topan itu bukan angin badai biasa. Dalam bahasa Inggris dikatakan a big angin yang topan yang besar, ya. Dalam bahasa Yunaninya itu megale, big, ya berarti sesuatu yang sangat besar, dan berarti badai yang tidak main-main, itu badai yang besar, ya. Angin yang sangat dahsyat, angin yang sangat besar. Nah, situasi saat ini sama seperti yang kita hadapi, adalah badai, di mana badai pandemik COVID-19 ini melanda dunia, ya, dan kita tahu dampaknya luar biasa, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia merasakan, ya, dampaknya. Banyak orang merasakan akibat dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya, dan banyak kekurangan, kehilangan pekerjaan, penghasilan, sebagainya, ya. Sebagian murid Yesus adalah para nelayan. Kita tahu bahwa mereka berada dalam badai itu. Biasanya mereka itu, para muridnya itu udah terlatih, ya, sebagai nelayan itu biasanya udah tahu sifat daripada laut itu bagaimana. Tapi ada sesuatu yang berbeda, karena tidak terbiasa dengan badai yang mereka alami saat itu, membuat mereka takut. Ya, kita lihat murid-murid Yesus, ya. Kita tahu bahwa murid-murid Yesus adalah para nelayan yang sudah menjadi pekerjaannya. Tapi pada waktu mereka mengalami badai itu, mereka mengalami ketakutan, karena yang mereka alami bukan badai seperti biasanya, ya. Badai yang seperti biasanya, ini badai yang luar biasa, badai yang sangat besar. Dan demikian juga hari-hari ini, mungkin kita terbiasa mengalami krisis-krisis di tahun-tahun sebelumnya. Kita biasa mungkin krisis Krismon tahun 87 dan sebagainya, kita udah terbiasa, kita udah terlatih, ya. Tetapi krisis tahun ini bukan sekedar krisis biasa, tapi memang betul-betul suatu angin topan yang besar yang dialami murid-murid Yesus yang belum pernah kita alami, yang membuat kita menjadi orang yang sangat ketakutan, ya. Dan situasi saat ini, ya, bagi kita yang usia-usia saat ini belum pernah kita alami, ya, situasi saat ini yang panjang sekali, hampir 2 tahun kita terkurung, kita tidak bisa melakukan apa-apa, seolah-olah kita ada dalam penjara, ya. Inilah yang Tuhan mau saat ini, supaya kita tinggal tenang. Tetapi ada satu yang menarik saat badai terjadi waktu itu, yaitu kita bisa melihat posisi Yesus, ya. Kita lihat posisi Yesus pada waktu itu sedang tidur di buritan di sebuah tilam, ya. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli karena kita binasa." Di sini ada 2 perspektif, ya. Perspektif Tuhan dan perspektif manusia, ya. Kita lihat dari pandangan Tuhan dan pandangan manusia, ya. Ya. Yesus tidak mau, dari pandangan Tuhan, ya. Yesus tidak mementingkan diri dengan keadaan yang terjadi, sebab dia tahu bahwa dia lebih besar daripada segala bencana yang ada. Ini kita tahu, ya, bahwa Tuhan, kenapa Tuhan tidak memusingkan diri? Sebab dia tahu bahwa dia adalah yang lebih besar daripada segala yang ada, dari bencana yang ada. Yesus berada dalam posisi tidur yang tenang. Mengapa? Karena dia tahu dia adalah Tuhan. Dia tahu adalah dia Tuhan, ya. Itulah Tuhan yang kita sembah. Yesus tidak pernah akan digoncangkan oleh situasi atau keadaan karena lebih tinggi daripada segala bencana atau problem yang kita alami. Berbeda dengan murid-muridnya Yesus yang panik dan merasa Tuhan tidak memperhatikan atau peduli. Dalam kehidupan kita pun kita sering alami, kita bertanya-tanya, Tuhan, engkau ada di mana, ya. Kita merasa sendirian dan seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa-doa kita, ya. Ini, Yesus tidur di buritan, ada berita baik bagi kita. Yesus tahu apa yang akan terjadi. Maka waktu itu yang mengajak murid-muridnya menyeberang di malam hari. Yesus tahu, waktu dia mau menyeberang itu dia udah tahu, ya. Tapi murid-muridnya tidak diberitahu. Yesus menempatkan dirinya di posisi yang paling tepat, itu adalah di buritan, adalah bagian belakang dari kapal atau perahu. Zaman dahulu di bagian belakang itu dekat dengan kendali atau kontrol kapal. Artinya, kita tidak perlu khawatir karena Yesus selalu ada di posisi yang tepat. Walaupun keadaan badai menerpa dan menggoncang, kita tahu bahwa Tuhan kita, Yesus itu berada di posisi yang tepat,
di posisi kontrol, posisi paling penting atau krusial, posisi memegang kendali atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memegang kendali atas kehidupan kita, ya. Tuhan Yesus tahu dia menempatkan diri di mana posisi yang tepat, karena dia yang mengontrol semua kehidupan kita. Karena itu kita bisa beristirahat dan percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, dia selalu di sana dan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita merasa sendiri, ya, kita dapat tinggal tenang dan merasa aman dalam Tuhan. Yesus ada di posisi yang tepat untuk kita semua. Apapun masalah dan pergumulan proses ketakutan dan kekhawatiran kita, ya, Yesus ada di posisi yang tepat. Yesus ada di posisi yang tepat, ya. Yesus ada di posisi tepat. Jangan khawatir apapun yang kita alami, bahkan seringkali kita tanpa disadari kita ada di depan dan Yesus selalu ada di belakang kita. Dia selalu pegang kendali kehidupan kita, walaupun musibah, masalah, resesi terjadi, dia berada di posisi yang tepat. Itu yang kita harus pegang, ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena dia ada di posisi tepat di dalam perahu yang sama dengan kita, ya. Yang berikutnya adalah be still is about giving the final say to him. Tinggal tenang adalah tentang memberi keputusan terakhir kepada Tuhan. Jadi kita serahkan kepada Tuhan karena dia adalah pemegang keputusan, ya. Ya, Tuhan adalah yang memegang otoritas, ya. Keputusan terakhir adalah di tangan Tuhan. Ia pun bangun menghadiri angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Ayat 39. Dia lebih besar dari masalah kita yang kita alami, ya. Jadi Tuhan itu adalah, apabila kita tinggal tenang, berarti kita memberi keputusan terakhir kepada Tuhan, ya. Biarlah Tuhan yang mengambil alih semua persoalan kita. Yesus berkata, tenanglah, bukan kepada murid-murid yang sedang panik, tetapi Yesus sedang menyatakan statusnya bahwa dia lebih besar daripada masalah. Bencana apapun yang terjadi, karena itulah dia berkata kepada muridnya dan kepada akar dari permasalahannya, diam dan tenanglah. Jadi Tuhan waktu itu bukan berkata kepada muridnya, tapi dia berkata kepada akar masalah. Ya, angin itu dia berkata tenang, diam, tenanglah. Dengan kata lain, Yesus adalah lebih besar dibandingkan setiap masalah yang kita alami, kesehatan kita, keuangan, dan lain-lain. Ini yang Tuhan mau di antara kita, ya. Keputusan akhir bukanlah apa kata situasi, tetapi apa kata Tuhan, ya. Jadi jangan pernah situasi mendikte kehidupan kita. Separah apapun keadaan yang kita alami, semua belum berakhir sampai Tuhan sendiri yang berkata, inilah akhirnya. Yesus menghardik angin tersebut terhadap akar problemnya, langsung atas permasalahannya, bukan terhadap murid-muridnya. Ya, with Jesus, the great storm becomes the great calm. Bersama Yesus, badai apapun dapat menjadi tenang. Ya, jadi Tuhan yang berperang untuk kita dan kita akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14, ya. Tuhan akan berperang bagi kita, semua kita hanya tinggal tenang. Ya, dalam situasi saat ini, ya, bila kita serahkan kepada Tuhan, karena ada waktunya Tuhan, ya, waktunya Tuhan. Ya, kita nggak tahu ke depan ini, tapi kita terus berdoa, bergumul sama Tuhan, minta kemurahan Tuhan, biarlah badai pandemik ini akan segera berlalu, dan Tuhan akan menghardik itu dan berkata, badai COVID ini keluar dari Indonesia, dan kita percaya, ya, dalam waktu dekat ini kalau anak-anak Tuhan berdoa dan sama-sama minta kepada Tuhan, minta kemurahan Tuhan, ya, badai itu akan segera berlalu. Amin. Ya. Kemudian adalah be still, yang terakhir adalah be still is about shifting our focus to Jesus. Tinggal tenang adalah bagaimana kita mengubah fokus kita kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada masalah, tetapi fokus kita kepada Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, siapakah orang ini sehingga angin dan danau taat kepadanya? Ayat 40-41. Mengapa kita begitu takut dan tidak percaya, padahal murid-murid Yesus menyaksikan mujizat sebelumnya serta bersama dia setiap hari. Kita lihat murid-muridnya itu padahal udah setiap hari melihat mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan. Orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, tapi mereka mengalami ketakutan pada waktu badai terjadi, ya. Mengapa kita takut? Ya, itu yang kita harus fokus kepada Yesus, ya. Ketika mereka dibawa keluar dari zona nyaman atau biasa, mereka tidak tahu bahwa sebetulnya Yesus mempertanyakan apakah mereka betul-betul percaya kepada Tuhan, ya. Kita pun ketika keluar dari suatu teritori nyaman dan terbiasa bagi kita, jika kita tinggal tenang serta emosi sehingga membuat fokus kita berubah,
Sehingga Tuhan yang kita alami sebelumnya, kita malah tidak mengenal Tuhan dan mulai mempertanyakan mulai mempertanyakan kita. Kalau kita kehilangan fokus, kita akhirnya tidak percaya dan kita mulai meragukan kebaikan Tuhan, mulai meragukan kuasa Tuhan ya, dan akhirnya kita tidak bisa mengenali Tuhan dan mulai mempertanyakan Dia. Penting sekali untuk tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, karena waktu kita melakukannya, kita dapat melihat kuasa Yesus. Respon kita akan menentukan jalan keluar menghadapi krisis. Dan Dia tahu, Dia mengerti, dan Dia peduli. Andalkan Dia. Ya, andalkan Dia, andalkan Yesus. Lebih lagi saat-saat ini. Ya, ini yang Tuhan mau kepada kita ya, sebagai orang-orang, sebagai FG Band, ya biarlah kita fokus kita kepada Tuhan, fokus kita kepada Yesus ya. Jangan fokus terhadap masalah, jangan fokus terhadap pandemik ini, jangan fokus terhadap situasi yang ada ya. Tapi fokuslah kepada Tuhan, ya. Inilah saat-saat yang kita perlukan, di mana kita fokus kepada Tuhan. Saya merasakan luar biasa, ya, dalam situasi saat ini, di mana justru saat-saat ini saya katakan, saya banyak mencari hadirat Tuhan, mencari apa yang Tuhan mau, ya. Dan saya selalu tanyakan pada Tuhan, apa yang Tuhan mau, ya. Dan puji Tuhan, ya, di dalam situasi saat ini, ya, saya minta jiwa-jiwa, dan setiap hari Tuhan gerakan saya untuk menghubungi orang-orang yang saya kenal, ya orang yang sudah jauh, ya. Kemudian saya telepon, saya layani mereka, dan puji Tuhan, ya, mereka bisa bertemu dengan Tuhan, dan mereka dijamah oleh Tuhan, dan mereka menerima sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini kita sebagai teman-teman member Full Gospel. Jadi sebetulnya pelayanan kita ini luar biasa, ya. Inilah tahun penuaian, tahun kita bisa menjangkau jiwa-jiwa, ya. Kita bisa situasi saat ini ya sebetulnya adalah kesempatan ya. Jadi kalau kita Pak Dali mengatakan bahwa multiplikasi member, multiplikasi chapter itu sebetulnya ujung-ujungnya adalah penuaian jiwa ya. Inilah saatnya kita sebagai member Full Gospel itu bergerak ya, menjangkau jiwa-jiwa ya. Inilah suatu kesempatan yang luar biasa kalau kita peka merespon dalam situasi ini. Tinggal tenang ya, kita akan melihat jiwa-jiwa dimenangkan ya. Jiwa-jiwa dijamah oleh Tuhan, ya. Dan khususnya bagi teman-teman yang mungkin saya selalu tekankan, ya, di sini semua para member Full Gospel, ya. Saat ini mungkin kalau kita nggak bisa keluar kemana-mana, ya, itu kan ada majalah Voice, ya. Majalah Voice itu kita bisa bagikan. Saya katakan kepada teman-teman, ya sebetulnya ini kesempatan kita untuk membagikan majalah Voice. Ya kenapa? Inilah saat kita bisa punya daftar list nama-nama saudara kita, teman-teman kita. Justru saat ini ya, itu saya majalah Voice, pengambilan majalah Voice saya tambah. Ya, biasanya saya cuma 100, saya tambah jadi 300. Ya, puji Tuhan. Saya kirim by by Tiki, by JNE dan sebagainya. Kita lihat satu jiwa sangat berharga. Mungkin berapa sih? 8.000, 9.000 ya, mungkin ongkos kirim ya. Tetapi dengan majalah Voice ini kita bisa menyangkau jiwa ya. Jadi teman-teman saya dorong ya, justru situasi ini jangan kita berdiam diri ya. Dalam situasi ini kita tinggal tenang, berpikir secara tenang ya. Pelayanan kita bisa fokus ya, fokus kepada jiwa-jiwa, dan kita bisa melihat bahwa inilah tahun penuaian, tahun di mana kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita tetap bersyukur kepada Tuhan ya. Saya saksikan dalam situasi saat ini, ya kita juga merasakan semua, hampir 2 tahun saya nggak bisa melakukan apa-apa, tapi puji Tuhan ya, luar biasa, berkat Tuhan itu luar biasa, Tuhan pelihara saya, ya Tuhan cukupkan, bahkan boleh nggak dikata nggak pernah kekurangan ya, pada waktu kita bersyukur kepada Tuhan. Nah sebelum saya akhiri saya punya sharing ini, saya akan sampaikan bagaimana Tuhan memberikan saya satu lagu ya. Dalam situasi pandemi ini keluarlah saya bisa mencipta lagu ya, bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya akan siapkan dulu. Sebentar ya, saya siapkan. Jadi bersyukur ini sangat penting sekali, di mana inilah saat-saat di mana tinggal tenang ini kita selalu boleh bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya akan